Coach, ketika kita sudah memberikan servis yang bagus, tapi customer bisa pindah karena bujukan dengan iming-iming lebih menguntungkan. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut next-nya kalau ada kejadian seperti itu lagi ya. Nah, teman-teman boleh catat. Jadi kita ada beberapa langkah. Ada 3 minimal: correction, corrective action, dan anticipation. Tapi kita bicara 2 saja. Kita bicaranya itu correction dulu. Ya, oke. Mengapa customer sampai pindah? Karena iming-iming yang lebih menguntungkan. Correction itu artinya tindakan kita saat ini. Ketika kita tahu nih, ya, berarti kan artinya kita tahu ada customer yang pindah karena iming-iming dari perusahaan lain. Kita tahu saat ini. Kenapa kita tahu? Ya bisa dapat informasi dari customer, kenapa tidak beli lagi gitu ya. Correction, kita tanya kepada yang bersangkutan. Itu dulu yang pertama ya. Kira-kira iming-iming apa sih yang diberikan oleh kompetitor? Gitu. Misalnya, oh iming-imingnya nanti saya kasih kalau kamu jual lagi lebih untung gitu. Padahal misalnya produknya sama. Nah, kita harus tahu kalau sudah diiming-iming oleh harga murah, ya, nanti kita tanya, kenapa sih pindah? Kita tanya, lalu dia jawab, oh iya karena saya dapat lebih murah. Nah, kita jangan langsung counter, masa? Jangan gitu. Oh gitu ya, lebih murah ya. Kalau boleh tahu lebih murahnya berapa nih? Gitu ya. Oke, lebih murah sekian, 10%. Nah, kalau sudah gitu, ini contoh saja. Respon kita jangan, oke, kamu dapat 10%. Tak kasih 15%. Jangan langsung gitu, tanya. Oke, kamu dapat diskon, Bapak atau Ibu A dapat diskon 10% ya, berarti artinya lebih hemat kurang lebih 100.000 misalnya. Lalu karena kita ini sudah tahu value perusahaan kita, misalkan pengantarannya cepat dan tidak ada yang penyok, misalnya kita bisa ngomong, oke, jadi begini, memang sepertinya di tempat kompetitor itu dapatnya lebih murah. Kamu dapat diskon lebih besar. Tetapi Bapak A, di tempat kami itu pengantarannya kita jamin tidak penyok. Karena kita sudah berikan, karena kita tahu ya, sudah pasti setiap produk yang kita kirimkan, seandainya di Asia Top ini, sudah kita bungkus dengan rapi. Sehingga rapi dan tidak penyok. Nah, Bapak A, bayangkan, meskipun harga lebih murah, namun ternyata produknya banyak yang penyok, karena di sana nggak dilapisin ini ya. Oh enggak, dia jawab gitu. Oke, kalau penyok, maka rugi kan? Gitu. Oke, Bapak bisa klaim, bisa kembalikan, tapi butuh waktu berapa lama? Sedangkan customer kan butuh cepat. Nah, kalau kami secara penampilan kita sudah rapi, kita sudah bungkus, kita packingnya rapi sehingga tidak penyok. Sehingga customer kalau beli dari Bapak A pasti puas. Nah, jadi mahal mana Pak? Nah, jatuhnya malah lebih mahal di sana. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu feature and benefit dari perusahaan kita. Inilah gunanya kita harus tahu value perusahaan kita. Kita bisa jual ke situ. Jatuhnya malah kadang-kadang kalau orang kasih iming-iming, itu belum tentu kok itu menguntungkan dia. Kita dengarkan dulu, kita terima kasih keterbukaannya, lalu kita jelaskan, ini gini loh, coba deh. Atau ada kendala apa, kita tanya. Ya, itu correction. Lalu corrective action, ya correction itu saat di tempat kita tahu apa yang kita lakukan. Corrective action itu kita bawa ke, ya kita meeting. Ini loh, kalau 1-2 orang nggak apa-apa, tapi kok banyak ya yang pindah karena iming-iming ini. Kira-kira kita ada action apa untuk meng-counter itu? Gitu ya. Diskusikan di dalam, tambahkan value kalau bisa. Jadi jangan ikut turunkan harga. Ini misalnya dia perang harga ya, jangan ikut turunkan harga iming-imingnya. Ya, sama kalau kompetitor ngasih iming-iming yang lain nanti ditambah ini, kita perlu pikirkan. Di kita ini punya value apa sih yang lebih dari dia? Lebih itu bukan berarti lebih mahal. Nah, itu cara mengatasinya untuk next-nya ya, corrective action. Buat strategi yang tepat, tambahkan value lebih, apalagi gitu ya. Oke,